Halo, selamat malam. Ada cewek Brino. Halo, Brino. Iya, Brino. share. Oke, Brino. Brino kayaknya baru masuk ya untuk kelas ini. Bisa perkenalan diri dulu. Namanya siapa, panggilannya apa, and then asal dari mana, kemudian sudah mengikuti ujian seleksi sudah berapa kali. Siap, mohon izin Bang. Nama saya Muhammad Prinodiansa, dipanggil Brino, asal dari Jawa Timur Pasuruan. Dan baru kali ini aja Bang, mengikuti seleksi tes Bintara Polri Bang. Oh, oke. Pasuruan berarti kalau kalau tes Polda mana? Daerah pertama itu kalau validasi di Polres masing-masing Pasuruan. Kemarin Hmm. habis Riges di Polda Jatim Bang. Oh, oke. Kemudian apa yang kamu sudah lihat-lihat tesnya kan? Kira-kira apa yang menurut kamu susah? Yang bakal jadi kendala bagi kamu? Psiko sih Bang, rata-rata psiko. Oh, oke, Iya. oke. Kalau soal pengetahuan umum gitu-gitu, kebangsaan aman. Ya lumayan susah juga Bang, soalnya sejarah kan. Hmm. Oke, oke. Oke, Brino. Kamu lulusan baru ya? Maksudnya baru lulus SMA. Iya Bang, bener, baru Eh, lulus. angkatan 2025, 2026. 25. Oh, tahun kemarin berarti lulusnya. Iya Iya, kan? iya. Jurusan IPA, IPS, atau SMK? Masih kurikulum Bang, kurikulum Merdeka. Perko. Oh, oke, berarti nggak ada penjurusan ya? Iya, campur IPA IPS. Wait sebentar, ada komat dulu ya. Iya. Iya. Oke, Brino, mungkin karena kamu baru masuk, jadi akan saya coba jelaskan terlebih dahulu, terus bersama dengan saya selama 90 menit ke depan, dan juga selama beberapa pertemuan ke depan, kita masih ada sekitar tiga pertemuan lagi ke depan, kalau tidak salah. Jadi rules bersama saya adalah, selama 90 menit ini, nanti Brino dan juga teman-teman yang lain, itu kalau misalkan saya tanya, kita harus menjawab, ya. Jadi misalkan saya tanya, misalkan kamu soal nomor pertama, Brino, jawaban kamu apa? Misalkan jawabannya adalah D, tapi jawaban kamu adalah A. Jawab aja jujur, jawaban kamu adalah A. Dan kemudian saya juga ntar akan nanya, misalkan kamu dapatnya dari mana? Apakah sudah tahu atau searching? Dan misalkan searching, oke, cara searchingnya seperti apa? Saya ntar akan ajarkan juga cara searching yang benar itu seperti apa. Itu jadi sama saya tidak mau tidak menjawab seperti itu ya. Jadi harus menjawab kalau misalkan saya tanya, itu satu. Yang kedua adalah, saya tidak mau kalau misalkan nanti sedang Zoom seperti ini selama 90 menit ke depan dan juga selama beberapa pertemuan ke depan, itu Brino sambil sibuk dengan hal yang lain. Jadi misalkan sambil, selama tidak urgent, saya harap tidak ada seperti itu. Jadi misalkan urgent harus nganterin orang tua ke rumah sakit, lebih baik leave aja. Nanti nonton recordnya aja. Karena saya pasti akan panggil terus selama orang ada di dalam Zoom, saya akan pasti panggil terus. Saya akan menganggap orang itu sudah ready dan juga sudah standby di dalam Zoom gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya tidak mau saya jadi ngomong sendiri, tapi kalian juga asik sendiri gitu. Saya misalkan jelasin gini-gini gini, tapi kalian nongkrong di kafe ngobrol sama teman-teman gitu. Saya nggak mau seperti itu. Karena apa? Karena saya juga sudah meluangkan waktu dari jam 7 sampai setengah 9, saya minta tidak diganggu begitu ya. Karena saya sudah lagi di Zoom gitu kan. Saya juga pengen kalian juga meluangkan waktu seperti saya begitu. Jangan sampai saya sudah meluangkan waktu, tapi kalian malah sambil nongkrong di kafe gitu. Kalau misalkan ntar saya panggil-panggil, nggak ada nih, nggak nyaut-nyaut, ntar saya akan kick sementara ke apa namanya breakout, ke waiting room begitu. Jadi seperti itu. Karena kan misalkan Brino nih mendengarkan, atau misalkan saya Indra mendengarkan saya menjelaskan, tapi saya sambil nyetir, kan juga pasti males, ya kan? Atau misalkan menjelaskan materi, tapi saya nggak mau on mic, nggak mau on cam, sayanya ngetik aja gitu,
via chat aja. Kan pasti males. Ngapain kalau gini mah? Ngapain Zoom capek-capek kalau misalkan cuma ngetik-ngetik doang. Begitu. Jadi begitu ya. Tapi nanti selama nanti 90 menit ke depan, atau selama beberapa pertemuan ke depan, kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang kurang paham, ada penjelasan saya yang nggak ngerti ini nggak masuk sama sekali, bilang aja. Jangan jangan ragu, jangan sungkan. Jadi saya sangat menghormati orang-orang yang memiliki semangat belajar, orang-orang yang jujur, daripada orang-orang yang diem-diem ternyata dia nggak ada. Saya akan gitu orang seperti itu. Begitu ya, Brino. Apakah ada pertanyaan? Siap tidak, Bang? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita akan langsung mulai ke materi kita pada malam hari ini, petang menuju malam hari ini, oke? Wait, 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 wait. Sudah terlihat. Sudah. Oke, kita mulai dari soalan pertama. Nomor satu, karya yang dibuat secara bla 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 ini dibentuk dari kelopak bunga kelapa dengan sentuhan perak di bagian ujung dan bawahnya. Secara keseluruhan, bentuknya menyerupai perahu naga yang terlihat mengambang jika diletakkan sebagai bla 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 meja tamu. Jika di dalamnya Jika di dalamnya diletakkan benda-benda perhiasan, niscaya akan menambah kesan bla 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 bla. Tidak saja terhadap meja, tetapi juga ruangan secara keseluruhan. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, oke, ada di sana detail, ada akses, ada estetika, opsinya ada aksesoris, ada estetis, ada runut. Ya, oke, ada detail. Oke. Pertama, detail itu artinya itu rinci. Oke. Akses itu artinya akses, jadi seseorang itu bisa mengakses atau tidak. Estetika itu artinya adalah berkaitan dengan keindahan seni, ya. Aksesoris kan sudah mengerti. Runut itu artinya runtut, jadi dari A, B, C, D, E, F, G itu runtut, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu runut artinya. Jadi dia nggak berantakan, gitu kan. Biasanya saya rasa sudah tahu, gitu. Jadi untuk nomor satu ini jawabannya adalah B. Saya rasa tidak perlu banyak yang dijelaskan soal nomor satu. Begitu. Kita masuk sekarang ke nomor dua. Oke. Nah, ini baru kita ngobrol. Ini baru ada apa ya? Ada pengetahuannya lah, ada ilmunya. Kalau ini yang nomor satu tadi nggak ada ilmunya. Selewat aja. Kita masuk ke nomor dua. Tujuan awal dibentuknya Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah jawaban kamu apa, Brino? Untuk nomor dua ini. Ah, Bang. A. Kenapa A? Apakah kamu sudah tahu atau kamu searching atau bagaimana? Dari Zoom sebelumnya itu sudah dibahas, Bang. Oke, apa yang sudah dibahas tentang BPUPKI kah? Ya, tentang Dr. Junbi, Bang. Oke, Dokuritsu Junbi Kosaka itu adalah BPUPKI. Kalau PPKI itu apa? Siap, lupa, Bang. Oke. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang BPUPKI? Misalkan kayak, oke, BPUPKI ini tugasnya ngapain, produknya apa, ketuanya siapa? Eh, untuk tugas BPUPK itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu seperti itu mempelajari atau memiliki atau terkait tata pemerintahan ekonomi politik dan dasar negara, Bang, untuk kemerdekaan Indonesia. Hmm. BPUPK itu hanya berfokus merumuskan Pancasila dan rancangan UUD 1945. Udah, Oke, Bang. bedanya BPUPKI sama PPKI apa? Yang kamu tahu aja. Oh, ya. Kan habis BPUPKI itu kan BPUPKI-nya dibubarkan, dibentuk PPKI. Nah, bedanya apa nih? Kenapa? Kenapa harus dibubarkan dan bikin yang baru? Emang bedanya apa kedua hal ini? Hmm, kalau BPUPK itu bertugas menyelidiki dan merumuskan dasar negara, Bang. Kalau Oke, kalau PPK itu PPKI. kayak finalisasi persiapan kemerdekaan, Bang, kayak mengesahkan UUD dan membentuk pemerintahan, Bang. Oke, oke, thank you, Bino, jawabannya. Saya coba mau ke Helga, Eva. Helga, jawaban kamu di nomor dua ini apa? Saya abang, siap izin. Oke, kenapa A? Apa kamu sudah tahu atau kamu searching atau bagaimana? Karena saya pernah di mendengarkan guru saya mengajar itu tujuan BPUPK itu untuk menarik simpati
rakyat Indonesia sih Bang Jin. Hmm. Oke. Apa yang kamu ketahui lagi selain terkait tujuan tadi ya BPPKI? Misalkan kayak produknya apa, ketuanya siapa, atau misalkan kenapa dia harus diganti ke PPKI? Itu apa yang kamu ketahui soal itu? Apakah ada yang kamu ketahui soal Tahu itu? tahu saya Setahu saya ketua BPUPK itu Wajiman Widyodiningrat bukan bukan Bang Jin. Oke. Terus apa lagi? Terus tanggalnya tanggal tanggal saya lupa Jin. Terus Ah, untuk PPKI sendiri itu hmm, mulai dibentuk setelah kemerdekaan tanggal 18 sidang apa pertemuan pertama. Terus selanjutnya itu kalau nggak salah tanggal 21 dan tanggal 23 kalau nggak salah Bang Isin. oke. Ada lagi yang kamu ketahui? Terus kalau yang tanggal 18 itu membahas presiden dan wakil presiden. Terus selanjutnya saya lupa sih. Ya, izin. Hmm. Oke. Oke, thank you Helga buat jawabannya. Saya sekarang mau ke Sama-sama. Naomi. Halo, Naomi. Halo, Naomi. Oh, chat. Halo, oke. Naomi, jawaban kamu di nomor 2 ini apa? Kenapa nggak bisa on mic, Naomi? Bisa sih Kak, cuman lagi di Oh, kaget. kampus. Oke. Oke, apa yang jawaban kamu untuk nomor 2 ini apa? Kemudian jawaban kamu untuk nomor 2 ini apa? Itu dulu deh, pertanyaan pertama. Yang nomor dua tuh jawabannya yang A. Oke, kenapa kamu pilih A? Apakah kamu sudah tahu atau kamu searching atau bagaimana? Karena karena anu Kak, dari SMA kan emang diajarinnya yang tujuannya BPU PKI sama PPKI itu kan untuk menarik simpati rakyat Indonesia karena waktu itu Jepang sudah kalah di Perang Dunia Kedua. Hmm, oke. Apa bedanya BPPKI sampai PKI? Kenapa harus dibuat berbeda? Apa yang kamu ketahui, Naomi, soal ini? Kemudian kayak BPPKI siapa PPKI. ketuanya? Gimana? Ada Kak, maaf maaf itu teman saya yang ngomong tadi. Oh, Kalau oke. Kalau BPUPK itu kan fokusnya untuk merumuskan dasar negara. Sedangkan kalau PPK itu dibentuknya tuh untuk melanjutkan tugas dari hasil sidangnya BPUPKI. Hmm. Ya, tapi sebenarnya jadi timbul pertanyaannya, kalau cuma buat melanjutkan dong, kenapa harus dibubarin dan bikin yang baru? Oke, tapi nggak apa-apa. Kar- Oh, gimana? Oke, silakan, Naomi. Karena kan kalau BPUPK ini kan badan penyidik usaha, sedangkan kalau eh, jadi tugasnya lebih ke mereka tuh membuat dasar-dasarnya kayak bahasanya mereka tuh membuat badannya dulu, kemudian disusun kerangka, mereka membuat kerangkanya dulu, kemudian disempurnakan oleh PPKI, yaitu yang yang PPK ini eh, panitia persiapannya. Jadi bahasanya bagian BPUPK ini mereka tuh yang menyiapkan kerangkanya, kemudian panitia aslinya ada di PPKI. Oke, thank you buat jawabannya, Brino, Helga, Evan, dan Naomi. Saya akan jelaskan terlebih dahulu secara runtuh. Jadi seperti ini. Ketika Jepang datang ke Indonesia itu pada tahun 1942, ya. Jepang itu pertama kali mendarat bukan di Banten. Jadi kalau Belanda itu kan pertama kali mendarat di Banten. Tapi kalau Jepang itu pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan. Kenapa seperti itu? Karena Jepang melakukan flight dari pulau kepulauan. Jadi dari daerah Pasifik dia datang flight, dia berhenti di Kalimantan. Ya. Jadi mereka sudah sampai di Kalimantan, datang, mereka menyeranglah Belanda. Oke, jadi orang-orang Belanda ini diserang sama mereka.
Dan akhirnya orang Belanda ini tersudut, ya. Dan Indian akhirnya orang Belanda ini kabur. Oke. Kabur dan akhirnya terjadilah perjanjian namanya Perjanjian Kalijati. Kalijati ini adalah perjanjian untuk menyerahkan seluruh kekuasaan Belanda kepada Jepang dan Belanda menyerah tanpa syarat. Oke. Kalijati ini di mana? Kalijati ini di Subang. Subangnya di mana? Di Jawa Barat. Dia kalau kalian mau dari arah Bandung, itu kalian kalau tahu Lembang, nah dari Lembang itu lewat dari Lembang itu Subang. Itu. Nah, kemudian ketika sudah dikuasai sama Jepang, permasalahannya adalah bagaimana caranya orang Indonesia itu bisa tahu bahwasannya Jepang ini berbeda dari Belanda, ya kan? Karena kita berpikir, ya kalau misalkan tujuannya sama-sama menjajah, apa bedanya lu sama yang sebelumnya? Sama-sama aja kok gitu. Oke, ini harus di mindset harus dirubah. Itu jadi permasalahan kan. Makanya akhirnya keluarlah propaganda Jepang. Jepang itu bilang bahwasannya Jepang itu adalah 3A. Jepang adalah cahaya Asia, pelindung Asia, dan juga pemimpin Asia. Jepang itu bilang bahwasannya kami, orang-orang Jepang dan orang-orang Indonesia itu tidak berbeda jauh. Kita ini saudara jauh. Buktinya apa? Kita kulitnya sama-sama sawo matang. Satu. Yang kedua, kita sama-sama memiliki mata yang cenderung sipit. Oke, itu kedua kesamaannya. Yang ketiga, kita sama-sama bukan orang kulit putih. Nah, ini langsung ketika sudah bicara bukan orang kulit putih langsung berbeda toh. Ya, langsung ada barir yang jelas antara orang Jepang dan juga orang Belanda sebagai penjajah. Oke, kenapa seperti itu? Karena ketika orang Indonesia dipahami, karena ketika orang Indonesia didatangi sama orang bule, ya, mereka nggak peduli dia mau datang dari Inggris, dia mau datang dari Belanda, dia mau datang dari Perancis, dia mau datang dari Jerman, selama dia matanya biru, kulitnya putih, dia bukan orang Asia. Tapi ketika orang Jepang datang, ini kulitnya sama kayak kita, matanya juga nggak biru, postur badannya juga nggak jauh beda sama orang Indonesia. Nah, akhirnya di sini orang Jepang tuh paham, oh iya, ini caranya nih. Caranya adalah kita dengan bilang, kita itu saudara jauh. Oke, oke sudahlah, percaya orang-orang Indonesia nih, oke, orang Jepang itu saudara jauh. Kita sudah saudara jauh seperti apa? Mereka berpikir gimana caranya kita bisa menggunakan orang-orang Indonesia ini, kita bisa, baik, ada yang mau masuk. Kita bisa menggunakan orang-orang Indonesia ini, kita bisa memanfaatkan tenaga-tenaga mereka, kita bisa mengalokasikan sumber daya yang ada di Indonesia untuk berperang. Oke. Karena saat itu posisinya Jepang menguasai Indonesia itu adalah pasca Jepang mau menyerang Pearl Harbor. Jadi tidak jauh waktunya seperti itu. Artinya adalah mereka harus mempersiapkan armada untuk berperang melawan Amerika Serikat secara langsung. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya nih? Ini harus dipikirkan. Akhirnya, karena mereka berpikir bahwasannya karena mereka sudah menanamkan mindset bahwasannya orang Jepang adalah saudara jauhnya orang Indonesia, masa dong saudara ke saudara kita mau menjajah, ya kan? Akhirnya udahlah gitu loh. Kita bikin gimana caranya orang Indonesia ini percaya kita akan kasih kemerdekaan ke orang-orang Jepang, ke orang-orang Indonesia. Kita akan kasih hal-hal yang baik, kita akan kasih, bolehlah mau ngapain aja silahkan, lu mau jadi negara sendiri juga silakan. Gue akan dengan senang hati memberikan itu, silakan. Gitu. Nah, kemudian dibuatlah pertama ini adalah Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPOPKI. Tugasnya apa? Dia tugasnya ini, ya BPOPKI itu adalah untuk melihat ketika kita mau bikin negara, bentuk seperti apa yang cocok. Ketika kita mau bikin negara, dasar negara apa yang cocok. Ketika kita mau bikin negara, ideologi apa yang cocok. Okay? Ideologi ntar ngomongin sama filosofi negara, ya kan. Kemudian kalau ngomongin bentuk negara, kita mau seperti apa? Apakah kita mau ikutin Jepang, kerajaan? Kita ikutin Belanda, kerajaan? Kita bangun lagi kayak dulu juga kerajaan, ya kan? Oke, siap, diizinkan. Jadi mau seperti apa? Karena pada saat itu, kita belum punya tolak ukur negara republik, negara demokratis nggak ada, kita tidak punya acuannya itu apa, demokratis itu apa, kita nggak pernah kebayang. Kita diajak sama Belanda, Belandanya kerajaan. Kita diajak sama Jepang, Jepangnya kerajaan. Kita dulu sebelum ada Belanda, sebelum ada Jepang, kerajaan. Jadi kalau misalkan ditanya pada saat itu bentuk negara apa yang mungkin akan dipilih sama Indonesia, kerajaan. Karena memang itulah yang kebayang sama orang Indonesia. Orang Indonesia tuh nggak tahu, gitu kan. Demokrasi tuh nggak tahu, sosialis tuh nggak tahu. Tahu dari mana? Ya kan? Akhirnya ini nyambung ke cerita menarik.
BPUPKI itu punya namanya Panitia 9. Panitia 9 ini yang melahirkan namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini dia salah satu cikal bakal lahirnya UUD 1945. Kalian bisa melihat Piagam Jakarta ini di puncak Monas. Jadi kalau kalian main ke Monas, di Monas itu kalian bisa naik lift sampai ke atasnya. Nah, di atasnya itu ada semacam piagam, nah itu Piagam Jakarta. Jadi Piagam Jakarta itu sekarang itu yang sekarang diambil ya, itu adalah pembukaannya. Jadi bagian pembukaannya diambil untuk menjadi eh, pembukaan UUD 1945. Nah, ada cerita menarik ketika para pendahulu kita itu membuat UUD 1945. Ketika merumuskan Undang-Undang Dasar, kita tahu bahwasannya di pasal 1, ya, itu disebutkan bahwasannya negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Oke. Jadi ketika membuat setiap pasal di Undang-Undang Dasar, itu pasalnya dibuat, dirumuskan, kemudian dibuka ke forum. Jadi didiskusikan, oke pasal 2 ini setuju nggak, pasal 3 setuju nggak, ada pendapat nggak, seperti itu. Hanya pasal 1 inilah yang nggak dibuka. Pasal 1 ayat 1. Kenapa? Karena pada saat itu, keterjangkauan pendidikan Indonesia itu masih minim. So, ketika kita buka ke orang-orang, kita mau berbentuk negara apa? Jadi pilihannya saat itu ada 3. Ya. Republik, negara Islam, kerajaan. Kerajaan ini akan mengangkat Soekarno sebagai raja, negara Islam ini akan mengangkat Soekarno sebagai sultan, dan republik ini kita akan melakukan diskusi mengenai siapa pemimpinnya. Kalau kita tanya kepada masyarakat Indonesia yang pada saat itu tingkat pendidikannya masih minim, literasi sangat minim, mereka bahkan belum tahu Plato itu siapa, Aristoteles itu siapa gitu kan. Bahkan mereka itu cuma tahu negara di luar Indonesia itu cuma ada Jepang sama Belanda. Mereka nggak tahu ada negara-negara, nama negara lain itu nggak tahu. Mereka nggak tahu ada orang dari Yunani yang apa namanya yang bikin teori mengenai rasionalitas, ya itu nggak, dia nggak tahu. Ya kan? So akhirnya karena untuk mencegah ini menjadi pecah dan mencegah ini menjadi balik ke dalam konsep kerajaan, akhirnya pasal 1 itu tidak didiskusikan, gitu. Dia itu bentuklah PPKI itu merumuskan itu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa harus diganti ke PPKI, ya kan? Kenapa diganti ke PPKI? Kenapa dibubarkan BPUPKI-nya, kenapa harus diganti ke PPKI? Yang which is pada saat itu BPUPKI dengan PPKI memiliki fungsional yang berbeda. BPUPKI dipimpin sama Raji Manwedo Diningrat, betul. Sedangkan PPKI dipimpin sama Soekarno. Karena PPKI tugasnya adalah menjadi panitia transformasi, panitia transisi kepemimpinan. Jadi ketika sudah merdeka, kan dari Jepang ada kepemimpinan nih. Kepemimpinan itu apa? Misalkan pemerintah desa, upeti, kebijakan polisi, ya kan, keputusan-keputusan, surat keputusan yang berwenang ini siapa? Nah, ketika sudah merdeka ini sementara akan di take over sama PPKI sampai nanti terbentuk pemerintahan yang baru. Itulah kenapa makanya sidang PPKI itu terjadi setelah Indonesia merdeka. Karena tugasnya PPKI itu adalah untuk mentransisikan kepemimpinan. Oke? Jadi berbeda. Jadi kalau misalkan ditanya apa bedanya BPUPKI sama PPKI, itu berbeda tugasnya. BPUPKI itu menyiapkan apa yang harus disiapkan ketika ingin membentuk sebuah negara. Kalau PPKI, ini sudah langsung eksekusi. Ketika sudah terjadi, kita ngapain? Oke? Sama, ibaratnya gini deh, lebih gampangnya. Kalian mungkin di SMA suka bikin organisasi, suka bikin event. BPUPKI itu adalah divisi perencanaan, ya kan? Divisi yang pokoknya bikin konsep, ya. Kalau di PPKI itu adalah divisi acara sama divisi lapangan. Dia udah langsung gas aja di lapangan. Dia ngomongin soal transisi, dia ngomongin soal making decision cepat, dia ngomongin soal take over, dia ngomongin soal peralihan, dia ngomongin soal kondisi dan juga situasi. Nah itu PPKI. Jadi jangan salah lagi ketika ditanya nanti apa bedanya BPUPKI sama PPKI, berbeda. BPUPKI itu tugasnya untuk menyiapkan aspek-aspek yang diperlukan dalam membentuk sebuah negara, ya, yang perlu dasar negara, perlu konstitusi, perlu filosofi, ya kan. Kalau PPKI itu tinggal mengeksekusi doang. Makanya hasil sidang PPKI pertama 18 Agustus itu yang hasil pertama adalah mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden wakil presiden. Itu udah langsung mengganti kepemimpinan. Yang kedua, mengesahkan UUD 1945 menjadi dasar negara. Langsung tuh dijadikan. Karena kita perlu konstitusi, ya kan? Kita perlu dasar hukum. Yang ketiga, membagi wilayah Indonesia menjadi yang ketiga itu adalah membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP itu sekarang ya,
KNIP itu adalah gabungan antara MPR, DPR, DPD. Nah, semua legislatif itu digabungin menjadi KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Terus langsung dibagi tuh di 18 Agustus, langsung ke bentuk. Jadi ketika 18 Agustus kita langsung sudah punya eksekutif, kita langsung sudah punya legislatif. Di 19 Agustus ya, itu hasilnya adalah membagi Indonesia menjadi 8 wilayah. Kemudian membentuk angkatan bersenjata, angkat ABRI ya, BKR ya. Jadi BKR itu diangkat, diresmikan sebagai Badan Keamanan. Itu sudah langsung teknis tuh. Ya, jadi nggak lagi ngomongin soal kita harus merumuskan, nggak lagi merumuskan, langsung tetapkan, putuskan, berlaku, langsung berlaku gas. Seperti itu. So, jadi tugasnya berbeda antara BPUPKI sama PPKI. Nah, tapi kalau misalnya kita, ini kan dari perspektif ideal. Oke, ini dari perspektif real. Ya. Tapi kalau misalkan dari perspektif Jepang dalam kondisi orang jahat, BPUPKI itu dibentuk ketika Jepang baru datang ke Indonesia. So, Jepang itu harus menarik simpati orang Indonesia. Jepang itu harus perkenalan diri lah. Dia itu mau sebagai protagonis atau antagonis. Dia itu mau sebagai orang jahat atau orang baik. Nah, mereka itu mau mengenalkan diri sebagai orang baik. Makanya mereka membentuk ini. Terus kemudian kenapa? Kapan Jepang merubah BPUPKI ke dalam PPKI? Ketika Jepang itu sudah mulai tersudut di Jepang itu kalah di perang, saya lupa. Jepang itu pokoknya perang laut sama Amerika di kapal. Kalau kalian pernah nonton film itu ada kapal dan Jepang itu kalah kapalnya. Kemudian ada satu pulau di, saya lupa nama pulaunya apa, di Jepang itu pulau itu keambil alih. Nah dari situ udah mulai kalah nih, udah mulai kelihatan kalah. Nah, BPUPKI ini dibubarkan, dikasihlah PPKI. Dengan dikasih PPKI itu kan akan melihat, akan merubah perspektif bahwasannya oh sudah semakin dekat nih transisi kepemimpinan ya, sudah semakin dekat nih kemerdekaan kita. Jadi akhirnya dengan seperti itu harapannya orang Indonesia itu akan semakin kayak oh ini udah makin dekat nih, ayo kita bantu lagi Jepang nih, kita bantu terus Jepangnya. Jepang mau apa ayo kita kasih. Karena kita udah bentar lagi dikasih kemerdekaan ini. Gitu. Jadi sebetulnya apakah BPUPKI sama PPKI tugasnya sama menarik simpati? Betul, sama. Ya, tujuan awalnya. Tapi kalau misalkan secara dibedah secara konsep real, BPUPKI sama PPKI itu punya konsep berbeda orientasinya. BPUPKI itu mempersiapkan segala detail yang diperlukan. PPKI itu digunakan untuk menyiapkan transisi dan juga melakukan transformasi kekuasaan. Begitu. Oke? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang masih belum dipahami? Oke, coba kita akan masuk ke nomor 3. Oke, ini pengetahuan umum. Lagu yang berasal dari Sulawesi. Saya Sulawesi itu langsung tahu Angin Mamiri. Sudah pasti. Gitu. Jadi kalau ini literally hafalan. Ini Angin Mamiri itu dari Sulawesi, Ampar-ampar pisang itu dari Sumatera. Kenapa? Karena ada bahasa Melayunya. Pisangku belum masak, masak tuh bahasa Melayu. Gitu. Jadi sudah pasti jawabannya bukan 5. Jadi dan 4 itu harus masuk. Gitu. Begitu untuk nomor 3. Oke, kita masuk ke nomor 4 sekarang. Objek wisata di daerah Wonosari, Gunung Kidul semakin populer dan banyak dikunjungi wisatawan karena prasarana transportasi yang semakin baik. Konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah Aldi. Apa jawaban kamu untuk nomor 4, Aldi? Halo, Aldi. Halo, Aldi. Halo, apakah ada Aldi? Aldi, saya tunggu, ya saya tunggu. Kita buat sampai 1 menit. Aldi, Aldi, Aldi. Coba kita chat. Oh, jangan kita chat. Kita begini kan. Kita set start video. Maaf, ya kak maaf dari WC kak. Gimana?
Ya Kak, maaf Kak, nomor berapa? Nomor 4. Apa jawaban kamu? B. Kenapa jawabannya B? Apakah kamu sudah tahu atau kamu searching atau seperti apa? Kalian ajarin Romi pakai. Abi tolong Abi. Fahri tadi mana Kak? Karena ini Kak, standar. Ah, ya betul betul. Karena saran transportasi semakin baik. Jawab. Kamu punya banyak waktu untuk menunggu jawaban kamu. Oh, ini Kak, eh, karena beberapa sih. Nomor 4 ya. Oh ini betul. Mungkin karena mudah dijangkau itu Kak. Jadi banyak peminat. Kenapa kamu jawab B? Apa kamu sudah tahu atau kamu searching Fenomena yang terasa. atau kamu ngasal atau kamu kan oleh kunci jawaban? As. Kamu boleh ya? Iya loh. Kamu itu berkurang tidak? Jadi gimana? Sudah Kak itu ya Kak. Gimana? Asal sih Kak. Apa? Asal tadi Kak. Kenapa asal? Emang kamu tidak mengerjakan soalnya? Tidak mengerjakan latihan soalnya? Sebelum kita bahas di sini. Belum Kak. Kenapa belum? Kamu jangan malu nanya deh. Kenapa belum? Kalian di sini yang 7 orang hadir di sini semua pengen masuk kepolisian. Betul. Kita sediakan fasilitasnya. Ini silakan.
latihan soal, tidak dikerjakan. Terus bagaimana? Apa kalian nggak mau masuk? Nggak jadi masuk polisi? Terus seperti apa? Kenapa nggak dikerjakan? Pertanyaan itu kan. Kenapa tidak dikerjakan? Saya dengar Aldi sangat sibuk sekali di kamu di sana. Apakah kamu sedang di luar atau sedang ada agenda atau sedang apa? Sedang kumpul keluarga atau sedang sidang keluarga atau sedang ngumpul sama teman di kafe atau sedang ada teman main di rumah? Seperti apa Aldi? Sedang apa? Jadi apa yang sedang dilakukan? Kenapa sangat ramai sekali? Apakah sedang ada konferensi keluarga, sedang kumpul bersama teman di kafe, sedang sidang keluarga? Sudah, saya tidak punya banyak waktu untuk menunggu jawaban orang seperti Aldi. Oke, saya coba ke ini siapa ini? X I I I C C X I I I ini siapa? Halo, X I I I ini siapa? X I I I. Saya berharap itu bukan admin ya. Karena kalau admin ini udah pasti admin. Saya nggak akan nanya admin lah pasti. X I I I. Ini siapa ini? Jadi, siapa kamu X I I I? Iya Kak, Kamu siapa? nama saya Alex Kak. Nama kamu Alex apa? X I I I. Alex Kak, sorry. Ganti namanya. Siap. Ganti namanya Alex. Kamu sama itu ini sama ada nggak si berdua kayak Oke, di Alex. Saya minta kamu perkenalan karena saya baru tahu ada nama Alex di sini. Jadi saya mau minta kamu perkenalan diri, nama kamu siapa, panggilan kamu siapa, asal dari mana, kemudian sudah berapa kali ikut tes polisian. Izin Kak, izin semuanya. Kenalkan nama saya Alex, asal dari Sumatera Selatan. Cita-cita masuk Polri ya. Betul, pertanyaan saya bukan cita-cita. Kamu sudah berapa kali ikut tes polisi? Saya nggak hanya cita-cita. Oh, baru pertama kali Kak. Oh, berarti kamu lulusan baru. Iya, SMA apa? SMK? ini Kak, SMA Kak. IPA, IPS. IPS Lulusan tahun
lulusan tahun 2026 Kak. Belum lulus dong berarti. Baru mau lulus dong. Iya Kak. Berarti kamu sekarang masih sekolah dong. Apa sudah lulus? Siap, baru selesai ujian Kak. Ujian apa? Ujian sekolah. Ujian kelulusan sekolah. Oke, Alex. Apa jawaban nomor 4? Nomor 4 jawabannya B Kak, konsep keterjangkauan. Kenapa kamu jawab B? Apakah kamu sudah tahu? Atau kamu searching? Atau kamu lihat dari kunci jawaban? Atau kamu asal? Karena saya searching tadi Kak, saya belum tahu jawaban. Oke, bagaimana kamu searching? Cara kamu searchingnya? Apakah kamu blok semua seperti ini? Seperti apa cara kamu searching? Iya Kak, seperti itu Kak. Oke, kalau kamu blok seperti ini, dia akan dijelaskan. A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa. Jadi A itu apa, morfologi apa? Yang ini Kak, yang B aja Kak. Yang jawabannya konsep keterjangkauan. Alasannya fenomena yang dijelaskan adalah objek wisata semakin banyak dikunjungi karena prasarana transportasi semakin baik. Ini berkaitan langsung dengan kemudahan akses untuk mencapai satu tempat yang dalam geografik disebut keterjangkauan atau accessibility. Jadi bukan soal lokasi atau bentuk wilayah, tapi mudah atau tidaknya tempat itu dicapai. Ini ya, kalau konsep morfologi berkaitan dengan bentuk permukaan bumi seperti pergunungan atau dataran rendah. Terus, yang C apa? Ini kamu cara C. searching seperti ini kan? Siap, iya Kak. Oke, kalau misalkan saya ganti pertanyaannya, jelaskan jawaban nomor C, nomor D, nilai guna itu apa? Kamu bisa menjawab nggak? Ini Kak, nilai guna Nilai guna. menekankan pada potensi atau manfaat suatu wilayah bagi manusia. Misalnya daerah pantai yang indah bagi wisatawan. Kamu ketika nanti tes polisi, kamu boleh searching seperti itu. Siap tidak boleh ya. Terus bagaimana menjawabnya? Siap, saya Mungkin dong, pakai cara curang kamu searching di saat tes. Saya yakin juga semua orang di sini juga nggak mungkin deh searching. Betul tidak? Betul, Alex? siap Kak. Saya tidak butuh jawaban kamu sekarang bisa menjelaskan A. Jawabannya B, Kak. Oke, saya tidak butuh itu. Tapi saya butuh, nih, cara kamu searching. Jadi ketika kalian searching semua, saya sudah bilang, kalau kalian searching, saya ajarin cara searching yang benar. Ketika kalian searching, kalian tuh bukan harus menjawab ini. Kalian tidak perlu menjawab soal ini. Tapi kalian harus tahu A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa. Dan kenapa pilihannya harus B. Kenapa nggak A? Kenapa nggak C? Kenapa nggak D? Kenapa nggak E? Caranya adalah blok jawabannya. Ya, ini masuk. Saya tidak pakai AI apapun, saya langsung masuk di Google tuh kan. Nih, saya contohkan lagi. Ini saya buka tab baru ya. Tab baru. Nih, saya kopas semua. Jadi yang dikopas itu bukan pertanyaannya, tapi pilihan jawabannya dari A sampai E. Di enter. Ketika di enter, ya, itu akan keluar A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa. Jadi, nih, kalian dapat ilmunya. Searching itu kan buat kalian dapat ilmu, bukan kalian dapat jawaban. Kalau kalian mau ngerjain ujian polisinya searching, jangan kalian. Adik saya yang baru lulus SD juga bisa lulus pasti. Kalau disuruh searching doang lah. Yakin saya. Dan nanti hasilnya adalah polisi-polisi kita jadi orang-orang yang searching doang, yang didikte doang. Saya nggak mau. Gitu. Saya maunya orang polisi-polisi kita itu ada otaknya semuanya, ada isinya. Saya nggak bilang polisi sekarang nggak berotak ya.
Saya mau ke depannya ada otaknya. Apakah sekarang polisi ada otaknya? Ya saya nggak mau bicara. Gitu. Silakan kalian tafsirkan sendiri. Saya sudah bertemu dengan polisi bukan satu dua orang. Saya bertemu polisi di demo, saya bertemu polisi di penyidikan, saya nemenin orang diperiksa, diinterogasi. Saya sudah pernah bertemu dengan ribuan, ratusan orang muka polisi. Jadi saya tahu orang-orang polisi itu seperti apa. Dan saya mau kalian itu tahu A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa. Jadi ketika saya tanya nomor 4, kenapa jawabannya bukan A? Karena A itu menjelaskan ini. Kenapa jawabannya bukan C? Karena C itu menjelaskan ini. Kenapa jawabannya bukan D? Karena D itu menjelaskan ini. Kenapa bukan E? Itu menjelaskan ini. Begitu ya? Ya. Jadi jangan sampai salah paham nih. Ini sudah saya kasih tahu cara searching yang benar. Masa kalian sampai ke hal cara searching aja harus saya ajarin. Gitu. Cara searching itu berbeda. Karena kalau kalian bloknya seperti ini, nih seperti tadi, ya, nih, kayak saya contohkan yang tadi Alex lakukan. Seperti ini. Enternya. Jawabannya udah B, selesai. Itu udah tinggal pilih B. Kalau misalkan besok soalnya diganti, jadi pertanyaannya A, morfologi adalah apa? Nggak akan bisa tahu jawabannya apa. Karena kita nggak pernah belajar morfologi apa. Dan saya juga justru mempertanyakan, Alex lulusan anak IPS, tapi kamu nggak tahu ini konsep morfologi apa, keterjangkauan apa, lokasi apa. Ini pelajaran geografi kelas 10. Saya jelaskan. Ini kelas 1 SMA nih. Tapi saya oke lah, mungkin Alex sangat sibuk sekali dengan banyak kegiatan di SMA, jadi lupa, dan mungkin teman-teman yang lain juga lupa. Saya akan jelaskan. Morfologi pertama A. Morfologi itu adalah bentuk wilayah. Oke. Jadi dia ngomongin soal pegunungan, apakah satu daerah ini adalah pegunungan, apakah satu daerah ini adalah pantai, apakah satu daerah ini adalah sungai, apakah satu daerah ini adalah dataran rendah, dataran tinggi, itu adalah morfologi. So, morfologi itu ngomongin soal bentuk wilayah. Oke. Bentuk wilayah. Yang kedua, ada keterjangkauan. Keterjangkauan itu ngomongin suatu daerah itu mudah atau tidak dijangkau. Kita jangan ngomongin Gunung Kidul. Itu terlalu easy lah. Atau kalian tidak terlalu terbayang. Kita ngomongin soal kemarin, Aceh Tamiang banjir. Ketika Aceh Tamiang banjir, itu akses jalan terputus. Nah, artinya konsep keterjangkauannya tidak terpenuhi di sana. Sebuah daerah itu harus memenuhi konsep keterjangkauan. Agar apa? Agar suplai ekonomi bisa sampai, ya kan? Jadi kalau misalkan mau ngasih bantuan bisa sampai, orang akses gampang, mau kerja gampang, orang mau kerja di kota gampang, keterjangkauan itu penting. Bayangkan satu daerah itu keterjangkauannya minim. Ada nggak? Ada, Papua. Ada satu daerah di Papua yang dia itu harus pakai, tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor ketika kalian mendatangi desa tersebut. Atau saya contohkan lagi, saya punya teman dari NTT. Dia NTT, satu SMA, itu di satu kecamatan, itu hanya ada satu SMA. Dan satu SMA itu, dia berbeda pulau. Jadi kalau misalnya kalian mau sekolah, kalian harus nyebrang pulau. Bayangkan seberapa jauh komparasinya dengan orang-orang yang jangan saya nggak ngomong wilayah-wilayah kalian berbeda. Saya ngomong misalkan Jakarta. Jakarta tiap belokan tuh ada SMA, mulai dari SMA negeri, SMA swasta, swasta Islam, swasta Kristen, swasta Katolik, swasta Hindu, swasta Buddha, swasta Konghucu, semua ada. Bahkan swasta yang nggak ada labelnya, swasta internasional tuh ada semua. Bayangkan perbedaannya. Jadi ke dalam konsep keterjangkauan Indonesia itu belum mencapai itu. Nah, itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya konsep keterjangkauan tidak terpenuhi, aspek ekonomi susah terpenuhi. Oke. Ketiga, konsep lokasi. Konsep lokasi terbagi menjadi dua. Ada lokasi absolut, ada lokasi relatif. Oke. Lokasi absolut adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan garis astronomi. Misalkan contoh kita ngomongin garis astronomi Indonesia, 6 derajat tentang utara, 11 derajat tentang selatan, 95 sampai 141 bujur timur. Ya. Itu absolut, pasti itu nggak akan berubah. Jadi kalau misalkan kalian ditanya rumahnya di mana, kalian share garis astronomi itu nggak akan berubah. Kedua adalah konsep relatif. Misalkan saya tanya, Naomi rumah kamu di mana? Oke Kak, rumah saya di depan Bank BRI, di samping Alfamart. Ketika saya datang, ternyata Bank BRI-nya dibongkar, Alfamartnya bergeser. Apakah rumah Naomi ikut bergeser? Kan tidak. Hanya ciri-cirinya yang bergeser. Nah itu akhirnya relatif. Jadi bisa bergeser. Tapi ketika si ciri-ciri patokan itu bergeser, kan rumah Naomi-nya nggak ikut bergeser. Oke. Keempat, ada konsep nilai guna. Apa itu konsep nilai guna? Nilai guna itu adalah konsep di mana sebuah daerah itu bisa berimpact bagi daerah lain. Saya kasih gampang selalu contoh seperti ini. Kita ngomongin Jakarta. Jakarta tuh nggak ada sawah. Kalau kalian pernah datang ke Jakarta, nggak ada satupun daerah Jakarta yang sawah. Nggak ada dari Jakarta Utara, Jakarta Pusat,
Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan tuh nggak ada satupun apa namanya sawah. Terus bagaimana orang Jakarta bisa makan nasi? Kok orang Jakarta bisa makan nasi? Ya kan? Adalah namanya konsep nilai guna. Ada daerah lain yang menyuplai pangan. Ada daerahnya yang menyuplai hasil bumi ke daerah Jakarta, ya kan? Sehingga daerah lain memiliki nilai guna sebagai penyuplai pangan. Apa daerahnya? Bogor. Makanya Jabodetabek. Bogor itu adalah sebagai daerah penyuplai makanan. Dari mana Bogor? Bogor juga kalau kalian lihat, Kabupaten Bogor itu sekarang sudah mulai terkikis si wilayah pertaniannya. Makanya sekarang ditambah Jabodetabek, Cianjur. Mereka menyuplai dari Cianjur. Jadi Cianjur juga memberikan daerah suplai hasil buminya ke daerah metropolitan ini. Itu nilai guna. Terus kemudian impact-nya apa? Jakarta ini bisa berimpact apa bagi orang Cianjur? Sekarang kita balik pertanyaannya. Kalau kalian ditawarin kerja di Jakarta, mau nggak? Mau pasti. Apalagi gajinya minimal UMR Jakarta lah, mau. 5 juta tuh. Kalau kalian nggak tahu ya, UMR Jakarta 5 juta, mau nggak? Mau. Gitu. Karena apa nih Jakarta? Kalian udah dikasih akses terhadap Jakarta, terus kemudian kualitas Jakarta, itu bisa merubah hidup kalian. Itu bisa membuat diri kalian menjadi maju. Itu bisa membuat meningkatkan diri kalian dan kapabilitas kalian. Nah, itulah impact yang diberikan pulang kepada daerah lain. Sehingga ketika kita bicara mengenai pembagian sebuah daerah, daerah-daerah yang tidak ada yang banyak dengan pertanian, perkebunan, itu bukan berarti dia tidak bisa berimpact. Dia berimpact sebagai penyuplai hasil tani bagi daerah-daerah yang perkotaan. Begitu. Dan daerah perkotaan impact-nya apa? Jadi dia sebagai pusat kota. Jadi orang kalau mau sekolah, orang kalau mau kerja, orang mau les, orang mau mencerdaskan dirinya, meningkatkan skill dan keterampilannya, dia akan ke kota mencari itu semua, menjemput itu semua. Itu nilai guna. Yang kelima, konsep aglomerasi. Apa itu konsep aglomerasi? Aglomerasi itu adalah pola penduduk. Ya. Jadi kalau kalian lihat, orang itu kalau misalkan bikin rumah, itu pasti dia deketin jalan. Ya kan? Emang kalian mau bikin rumah di tengah hutan, gak ada jalannya, pasti orang juga malas bikin perumahan di situ. Pasti dia akan mencari, makanya ketika orang ditanya perumahan itu apa, ciri-cirinya, dekat dengan jalan, ya kan, dekat dengan tol, ada akses transportasi umum, ya kan, karena itu aglomerasi. Aglomerasinya apa? Setiap pemukiman penduduk itu pasti mendekati pusat keramaian, itu adalah jalan. Kalau dulu, ya dulu, setiap pemukiman penduduk itu pasti mendekati dengan sungai. Karena apa? Sumber kehidupan, air itu. Jadi makanya, ini sungai, jadi di rumah penduduk akan ada di bantaran sungai. Sekarang, itu kan sudah dilarang ya. Kenapa dilarang? Karena kalau misalkan orang, nih misalkan dia sungai, orang bikin rumah nih, ada 10 rumah, A sampai, ya udah 5 deh, nggak usah 10, kita A sampai E, misalkan. Paling sederhana dulu, A sampai E. Rumah A itu ngambil air sungai itu buat masak. Tapi rumah B buang air limbah ke sungai yang sama. Rumah C itu menanam pakai air sungai C, pakai air sungai. Rumah D mungkin beda lagi, rumah E beda lagi. Nah, karena masalah ini jadi nggak sama, ya kan? Jangan sampai ada orang tercemar hanya karena permasalahan sungai, dan jangan sampai sungai ini malah jadi rusak ke depannya hanya karena dia dijadikan sebagai tumpuan kehidupan. So akhirnya makanya hidup di bantaran sungai itu sekarang mendirikan bangunan itu sudah tidak boleh lagi. Begitu ya, itu aglomerasi. So itu jawabannya. Jadi ketika kalian tanya morfologi apa, kalian sudah tahu keterjangkauan apa, sudah tahu lokasi apa, sudah tahu nilai guna apa, sudah tahu aglomerasi apa, sudah tahu. Oke, okay? Jadi jangan sampai kalian cara searchingnya seperti tadi lagi, itu salah, sangat salah sekali. Ya, saya tidak bilang kurang benar lagi, saya bilang salah. Kenapa salah? Karena ketika kalian cara searchingnya adalah di copy semua, soalnya kalian tidak akan tahu apa-apa. Gitu. Jadi caranya adalah nih, sampai aja kecuali kalian, wah kak saya mah rajin, saya premium chat GPT, mau pakai chat GPT. Kalau kalian kopasnya ke chat GPT satu blok, itu dia akan jelaskan A sampai E. Yang lain lah ya. Tapi kalau kalian ke Google, karena saya nggak punya banyak waktu kak bukan begitu-begituan, saya langsung copy aja. Nah itu nggak akan dikasih tahu A itu apa, B itu apa, dan yang lainnya apa. Kalian cuma dikasih tahu jawabannya apa. Dan kalian tuh bukan seperti itu yang kalian butuhkan. Yang kalian butuhkan itu adalah ilmunya. Otak kalian harus diisi dengan keilmuan itu. Gitu ya. 5. Ini tidak ada objeknya, jadi kita akan skip. Oke, nomor 6. Manfaat interaksi desa kota dalam pemerataan pembangunan dalam sektor pendidikan adalah, saya mau tahu jawaban dari Dian. Apa jawaban kemudian untuk nomor 6 ini?
Jawaban saya C, Kak. Kenapa C? Kenapa nggak A? Kenapa nggak B? Kenapa nggak D? Kenapa nggak E? Kamu tahunya dari mana? Apa kamu searching atau kamu sudah mengetahui atau seperti apa? Karena menurut saya jawaban yang tepatnya tuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan penduduk desa, Kak. Oke, kita bayangkan seperti ini. Ketika ada desa, ini ada kota. Kita nggak bicara A, B, C, D, E. Kita bicara desa dan kota. Bayangkan seperti A adalah desa, B adalah kota. Oke, mereka itu berdampingan. Oke, A dan B ini, desa dan kota ini terhubung. Oke, apa impact desa terhadap kota? Dian. Jadi dampak apa yang bisa diberikan si desa ini terhadap si kota ini? Si A ini ke si B ini bisa berapa apa? Kan nggak mungkin dong. Kalian bisa berinteraksi tapi nggak punya impact. Sekarang aja kan kalau misalkan mau pacaran nggak harus ada impactnya. Nah, gimana dia? Silakan. Kalau menurut saya, Kak, kalau di desa tuh impact-nya ke kota itu dalam penyediaan sumber daya, seperti kebutuhan bahan pangan dan bahan baku. Hmm. Oke. Kalau Kalau sebaliknya, kalau impact-nya dari kota ke desa itu, kalau kota dia lebih modern, Kak, dibandingkan oke. desa. So, jadi gimana kalau lebih modern? Lebih ke apa ya? Si kota nih, dia bisa ngasih apa ke desa? Kota lebih modern, of course, sudah pasti itu. Kota manapun itu masih lebih modern daripada desa itu. Ya, apa yang bisa dia kasih ke desa? Seperti misalnya ekonomi, mungkin dari segi ekonomi itu Oke. Gimana ekonomi? Yang kamu ketahui aja, penafsiran kamu dan pemikiran kamu. kalau dari kota kan dia biasanya kalau dari segi ekonomi dia impact, maksudnya itu kayak ada ngaruh dari kota ke desa gitu ya, Kak. Jadi gimana pengaruh dari si kota ke desa? Jadi kalau tadi si desa ke kota, desa menyediakan sumber daya hasil pertanian gitu kan. Nah, kalau si kota ke desa, Kalau dari kota ke desa misalnya seperti ini kan, Kak, kebutuhan pokok. Kota menyediakan seperti bahan sembako, bahan bangunan, gitulah, Kak, untuk desa. keliru, keliru. Coba jawaban lain. Kan bahan pangannya dari desa ke kota. Masa kota balik lagi ke desa? Kan sawahnya adanya di desa. Sawah kan adanya di desa. Berarti kan sawah menghasilkan beras. Berarti kan berasnya dari desa nih. Nah, berasnya dikasih ke kota. Masa dari kota ngasih beras lagi ke desa? Nggak mungkin. Nggak boleh sama. Harus beda. Nanti Helga, saya akan tanya kamu. Oh, seperti itu. Kita Dian dulu. Gimana Dian? Kan tadi
sudah pasti tuh dari desa ke kotanya ngasih bahan beras lah gitu. Nah, dari kota ke desa Ya, ngasih apa? Yang nggak ada di desa, tapi ada di kota. seperti apa ya? Tapi dibutuhkan sama orang desa. Seperti pengolahan hasil panen mungkin Kak dari kota ke desa. No, orang desa tuh lebih jago kalau urusan panen dan berkebun tuh dibandingin orang kota. Keliru. Dari Karena segi terlalu jauh. teknologi mungkin Kak Ya, orang desa teknologi lebih apa? menang. Contohnya apa? Yang bisa berdampak buat orang desa. Misalkan orang desa dikasih drone, kepake nggak? Enggak. Nggak. Oke. Jadi teknologi apa dong? Kayak kota itu dia bisa mentransfer teknologi seperti metode-metode yang berbau pertanian gitu Kak. Seperti apa ya? Seperti pertanian hidroponik. No. Orang desa lebih ngerti soal pertanian hidroponik. Izin jawab, Bang. Siapa izin jawab ini? Brino, Bang. Oke, sebentar. Dian, apakah kamu sudah cukup atau ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin sudah cukup Kak. Oke. Coba silakan Brino. Kan katanya kan yang segi teknologi kan drone kan tadi kan nggak kepake, Bang. Nah, di saya itu malahan pertanian itu dari kota itu ke desa, Bang. Jadinya itu alat-alatnya itu dari kota, Bang. Seperti drone pertanian, seperti kombi, bimo, itu dari kota semua, Bang. Jadi itu kayak apa ya, Bang ya? Orang desa itu kayak gak mau ribet gitulah. Pertaniannya kan sekarang kan zaman kan sudah tambah maju kan, nggak tambah mundur. Jadinya itu males ribet, jadi pengen kayak yang simple lah. Kan sekarang kan drone kan ada tuh ya Bang ya, yang DJI yang 250 juta itu Bang, yang dari Thailand itu. Nah, itu kan dikasih pupuk Bang. Kan orang desa kan yang dulunya pertanian nyemprot pakai manual yang jalan kaki biasa itu sekarang pakai drone Bang. Jadinya kan lebih simple gitu Bang, tinggal ngendaliin dari satu titik terus drone-nya di remote nanti bisa jalan gitu Bang. Nggak salah, Brino, jawaban kamu. Tapi terlalu mengawang. Kenapa terlalu mengawang? Apakah semua pertanian di desa sekarang sudah pakai drone? Enggak sih Bang, cuman orang-orang yang maaf ya Bang ya, yang mampu aja Bang. Betul, betul. Jadi kalau misalkan pertanyaan dari teknologi dari kota ke desa, bisa nggak dikasih drone? Bisa, tapi mampu nggak orang desa beli drone? Nggak mampu. Nah, pertanyaannya sekarang saya balik lagi pertanyaannya. Teknologi apa yang bisa dikasih dari kota ke desa? Yang mampu dibeli sama orang desa ya? Nggak mungkin dong ada orang kota, oke saya akan memberikan drone harganya 250 juta dari Thailand, 100 unit bagi-bagi. Nggak mungkin, ini orang terlalu baik juga. Presiden juga begitu cuma demi MBG dan demi politikan 2029 dia doang kan. Teknologi apa yang dikasih dari kota ke desa? Dari desa tuh ini nggak ada nih, teknologi seperti ini dulu nggak ada. Teknologinya konvensional. Kemudian dilahirlah teknologi dari kota ini dikasih ke desa. Coba Helga, masuknya teknologi dari kota ke desa, betul. Apa teknologinya? Yang membantu masyarakat desa, betul tadi berjawab ini betul, teknologi yang membantu pertanian, betul. Jangan ngomongin metode, kalau metode itu kan cara. Tadi itu Dian kenapa keliru? Karena ngomongin metode. Kalau ngomongin metode, orang desa tuh lebih jago. Orang desa tuh bisa membedakan kapan cabai itu akan panas dan kapan cabai itu akan pedas, kapan cabai itu tidak akan pedas. Itu bisa. Izin jawab Kak, mungkin teknologinya internet mungkin Kak. Kan sekarang orang Ah, desa udah ngerti pakai internet atau betul. Itu wifi dari tadi. gitu lah. Dari desa itu nggak pernah kena internet. Oh, adalah akhirnya orang jualan buka konter pulsa di desa. Bisa tuh orang cari tahu, oh iya cara menanam yang benar itu seperti ini loh. Oh, cara mengatasi hama seperti ini loh. Atau misalkan yang paling sederhana aja kalau kita ngomongin pertanian, traktor. Kalian kan jauh banget ngomonginnya traktor, pompa air.
Karena itu bukan teknologi desa, itu kan teknologi dari kota, ya kan? Traktor itu kan kalau orang desa itu kan dia pakainya sapi membajak sawah itu, bukan pakai traktor. Orang desa itu kan ngambil airnya itu kan pakai timba sumur, bukan pakai mesin air. Nah, ketika dari desa ke kota, ya, orang desa ini memberikan hasil pertanian kepada kota, orang kota ini sadar, oh, mereka ini menghasilkan 1 karung beras misalkan, itu perlu waktu 2 minggu. Karena apa? Karena mereka tidak punya alat untuk misalkan ya, ini misalkan tidak mereka tidak punya alat untuk membajak sawah, mereka tidak punya alat untuk menggiling padi. Oh, kita ciptakanlah alatnya sehingga yang awalnya mereka perlu waktu 2 minggu, kita pangkas jadi 1 minggu, ya kan? Jadi lebih singkat tuh, ya kan? Kalau misalkan sudah lebih singkat seperti apa? Karena sudah lebih singkat, ya akhirnya kan tanahnya kosong tuh. Jadi padi itu, sawah itu rata-rata tuh paling bisa ditanam itu cuma 2 kali sampai 3 kali lah paling jago itu setahun. Ya, ketika kosong, semakin cepat dia proses sampai selesainya, semakin cepat kosongnya. Ketika kosong dia apain? Ditanamin yang lain, tanamin jagung, tanamin apa, sehingga dia akan terus produksi, tanahnya akan terus kepake. Begitu, makanya teknologi ini digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia agar apa? Waktu lebih efisien, biaya lebih efisien, tidak lebih capek. Bahkan some case ya, ketika sudah bagus, inovasi sudah siap, orang-orang sudah mengerti, modal sudah ada, ini bisa meningkatkan kualitas hasil produksi itu sendiri. Contohnya seperti apa? Yang harusnya bagian apa namanya? Ngebabat hamanya itu pakai orang-orangan sawah gitu kan, bebegik sawah gitu kan, pakai orang-orangan sawah. Ini sudah ada drone misalkan, jadi burung takut buat makan padi itu lebih bagus. Atau misalkan metode hidroponik, orang-orang pedesa itu sudah tahu cara menanam hidroponik, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya membangun bangunan hidroponik. Oh, dikasih tahu lah harus dibikin rumah kaca, harus dibikin pipa-pipa, dengan seperti itu akhirnya lahir, oh iya kita sudah tahu ada sayuran hidroponik, ada beras hidroponik, dan kita seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita membayangkan interaksi desa ke kota, itu jangan dibayangkan konsep yang jauh-jauh, kita bayangkan yang terdekat aja. Orang desa itu ngasih hasil tani, ya kan, ke kota. Orang kota ngasih apa? Ngasih listrik, ngasih internet, itu kan nggak ada. Ngasih motor, ya kan? Bukan dikasih, tapi kan mereka menyediakan tokonya, sehingga orang desa bisa membelinya. Selesai. Jadi semua bisa tersalurkan. Akhirnya ada interaksi kota ke desa. Ketika sudah ada pulsa, sudah ada internet, akhirnya apa? Oh, orang-orang di sana sudah mulai belajar. Oh, internet itu merupakan hal yang wajar loh sekarang. Oh, kemana-mana pakai motor tuh lebih gampang loh. Akhirnya mereka beli motor. Ketika mereka sudah beli motor, mereka sering bolak-balik desa ke kota. Ketika mereka sering bolak-balik desa ke kota, mereka pikir, ah, gue kan punya motor, gue bisa anterin anak gue. Kenapa gue harus sekolahin anak gue di kota desa? Gue sekolahin aja di anak gue di sekolah kota yang lebih bagus. Kan gue bisa anterin. Akhirnya disekolahkanlah anaknya ke kota. Ketika sudah anaknya disekolahkan di kota, dampaknya apa? Dampaknya meningkatkan kualitas penduduk desa. Akhirnya anaknya lebih tahu, oh cara bertanam itu seperti ini loh. Oh orang tuanya nggak bisa membaca, saya ajarin membaca. Begitu. Banyak loh kalau kalian main-main ke desa, banyak loh orang-orang desa yang masih belum bisa membaca. Banyak orang-orang desa yang masih tidak tahu cara menggunakan internet, menggunakan WhatsApp, nggak bisa video call, banyak. Tapi mereka disuruh manjat pohon kelapa, jago mereka. Mereka disuruh ngebedain apa namanya nama-nama pohon, mereka jago. Cara bertanam mereka jago, gitu. Nah itu kan itulah plus minusnya. Sehingga akhirnya ini kan harus diputar agar semuanya tersalurkan. Oke, mungkin orang tuanya jago bertani gitu kan, tapi kita bikin gimana anaknya itu bisa lebih maju dalam hal bertaninya. Mungkin bertaninya jadi bertani di Jepang misalkan, atau dia bisa mengambil ilmu dari Jepang misalkan untuk bertani kan bisa. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan membayangkan konsep interaksi desa kota, bayangkan adalah ada orang desa sama orang kota, dia punya perspektif yang berbeda, dia punya latar belakang yang berbeda, bagaimana caranya dua orang saling berpengaruh. Sederhananya, orang desa itu pasti dia mengandalkan ketika ngasih ke orang kota, itu pasti dua, sumber daya alam sama sumber daya manusia. Orangnya sama hasil buminya. Orang kota ke desa ngasihnya apa? Inovasi. Segala hal-hal yang bentuknya inovasi. Pulsa, kuota, internet, listrik, mesin air, traktor, motor, kendaraan bermotor, ya kan? Oh, gimana caranya nih? Orang desa ini punya hasil padi, hasil kolnya bagus, misalkan kol putihnya bagus.
Tapi ini kalau kita jual ke kota B ini, dia sudah over nih, udah terlalu too much nih. Dia selalu kelebihan. Oh, akhirnya orang kota menyediakanlah mobil callback, ya kan, mobil bak terbuka. Sehingga si orang desa ini dari desa bisa menyalurkan hasil buminya ke kota C, kota D. Akhirnya terkenal. Gitu. Begitu ya, teman-teman ya. Itu hal yang sederhana. Oke, kita masuk sekarang ke nomor 7. Dampak hasil pembangunan industri pupuk di wilayah sekitar seperti gambar, nggak ada gambarnya. Oke, kita skip. 8. Juara umum SEA Games ini Filipina. Ini sebenarnya pengetahuan umum aja sih. Filipina ini saat saat Filipina juara itu yang kalau kalian suka lihat meme-nya, dia yang jadi tuan rumah tapi belum siap venue-nya. Jadi pembuka opening ceremony sama uh, press conference itu pakai kursi plastik gitu. Itu zaman-zamannya Filipina ini 2019. 9. Dari ringkasan. Mataram bergejolak Amakora 1 penerus Sultan Agung bla 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 bla. Oke, ringkasan. Kalau ngomongin ringkasan, apa yang harusnya panjang kita peringkaskan, kita jadi lebih singkat. Amangkurat 1 marah dan menyebabkan kekacauan. Murka betul karena keberadaan Ratu Malang sebagai sedih utama. Karena kematian Ratu Malang tidak. Berarti salah kan? Karena Ratu Malangnya di sini mati, tapi di sini bilang keberadaan. B. Menyebabkan kekacauan karena keberadaan Ratu Malang sulit terdapat tergantikan bagi Amangkurat. Ratu Oi menyebabkan kekacauan. Karena keberadaan Ratu Malang salah justru kan. Oi itu adalah penggantinya, bukan Oi yang menyebabkan kekacauan. Salah. Kematian Ratu Malang membuat Amangkurat itu terpukul dan melahirkan tugas negara sebelumnya mendapat penggantinya. Ini benar. Ini Amangkurat, Ratu Malangnya mati, muncul Ratu Oi. Oke, selesai. Ratu Malang menyebabkan kekacauan. Enggak mungkin kekacauan orang Ratu Malangnya mati, gimana dia menyebabkan kekacauan? Amangkurat satu murka dan menyebabkan kekacauan di kerajaan karena kematian Ratu Oi sebagai setiap pengganti. Justru Ratu Oi ini kan yang paling baru menggantikan. So jawaban nomor 9, nomor C itu sudah benar dan logis. Nomor 10. Penjelasan kepolisian khusus yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 3 adalah saya akan beginikan. Saya coba tanya, Nadia, apa Nadia kepolisian khusus? Saya nggak akan begitu ya. Apa itu kepolisian khusus itu apa sih? Contohnya, Nadia. Kak, aku belum ngerjain. Oke, yang kamu tahu aja. Kamu tahu nggak polisi khusus itu apa? Tahu kamu? Hmm, apa Kak? Kepolisian khusus? Iya. Yang saya tahu ya, Iya, silakan yang kamu tahu. instansi atau badan yang kayak diberi wewenang khusus. Jadi Berdasarkan polisi. undang-undang. Kan polisi khusus. Dia polisi bukan berarti. Polisi. Berarti di bawah Polri. Apa bedanya polisi khusus sama polisi biasa? Kalau khusus itu Ya, diberi khusus. wewenang khusus. Betul, karena juga khusus. Lagi yang kamu ketahui? Udah aja. Menyerah? Oke. Oke, it's okay. Kita coba tanya ke Brino. Apa itu polisi Ya, Bang. khusus, Brino? Itu polisi khusus itu contohnya apa ciri-ciri, Bang? Contoh deh, jangan ciri-ciri. Kalau ciri-ciri ntar badan tegap, laki-laki gitu dong ciri-ciri. Contohnya apa? Kalau polisi khusus itu kayak mempunyai wewenang yang terbatas, Bang. Sesuai Oke, bidangnya masing-masing. contohnya? Contohnya itu Polhut. Polhut itu kan menjaga hutan. Nah, yang kedua itu polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Bang. Untuk menegakkan kayak UMKM yang di bahu jalan gitu, Bang. Nah, yang ketiga itu polisi perairan. Nah, itu kayak menjaga keamanan wilayah di perairan, Bang. Yang keempat itu petugas imigrasi, mengawasi keluar masuk orang antar negara. Bang. Lagi?
Udah, Bang. Oke, saya tanya sekarang. Satpol PP berarti polisi. Iya, Bang. Berarti dia di bawah Polri. Siap, Bapak Polri. Berarti dia ada tesnya dong. Abang, Ada tes polisinya. ada Bang pastinya. Berarti kamu misalkan masuk ke polisi nanti nih, bisa nggak kamu milih jadi Pol PP? Oh, tidak bisa, Bang. Nggak, kok nggak Kan bisa? tesnya Kenapa? kan beda, Bang. Berarti dia bukan polisi. Gimana ya, Bang? Polisi tapi tidak. Tidak polisi. Iya, Bang. 50-50, Bang. Oke, berarti bukan polisi. Kita simpan itu, kita bukan polisi. Satu lagi, saya akan tanya. Orang imigrasi, dia polisi bukan? Orang imigrasi nih, sudah ngecek nih. Kamu boleh nggak, kamu diizinkan ke luar negeri. Nah, itu polisi bukan? Itu apa, ya? Itu bukan polisi, Bang. Oke, berarti itu bukan polisi khusus ya? Siap, bukan, Bang. Oke, oke, thank you Brino buat jawabannya. Saya Oke, Bang. coba tanya yang lain lagi. Siapa? Saya bisa tanya. Helga, apa itu polisi Nah, khusus yang kamu ketahui? polisi khusus yang saya ketahui itu PNS di luar Polri yang bertujuan membantu fungsi kepolisian, nggak kayak Satpol Contoh? PP itu menertibkan pedagang-pedagang liar, intinya membantu fungsi kepolisian nggak izin. Hmm. Oke, berarti Pol PP polisi. Ya PNS di luar Polri sih kak, Nah, berarti bukan polisi. tapi di saat di apa ya jelasinnya susah sih kak. Jelaskan nggak apa, kamu ngomong aja apa yang mau kamu omongkan. Ntar saya tafsirkan. Gimana enaknya Setahu bahasa kamu saya aja. itu kan PNS tuh di naungan dalam apa Kementerian Dalam Negeri ya kak, setahu Oke, saya. Kemendagri. Nah, Hmm. Satpol PP itu tugasnya juga membantu fungsi kepolisian, makanya menurut saya tuh Satpol PP disebut kepolisian khusus ya karena membantu tugas kepolisian juga kayak menertibkan pedagang liar, kayak gitu sih kak, menurut saya. Oke, nggak masalah ya, nggak, saya nggak marah. Oke, thank you jawabannya Helga. Saya akan tanya lagi siapa ya? Udah deh, ini namanya. Oke, apa itu polsus? Apa itu polisi khusus? Nih, kalau kita lihat jawabannya di sini jawabannya adalah E. Instansi atau badan pemerintah dan atau kuasa undang-undang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas kepolisian di bidang teknis masing-masing. Tugas kepolisian. Tugas kepolisian. Oke, tugas kepolisian. Contohnya apa? Polsus itu polsus air, ya. Tadi benar jawabannya Brino, Polhut, polisi hutan. Kemudian ada lagi polisi kalau kalian naik kereta, itu ada polisi. Tidak ada orang yang pakai baju oranye yang naik di dalam kereta ya, bukan di bandara. Kalau di bandara terketukar sama satpam. Di dalam kereta itu ada orang pakai baju oranye, itu polisi khusus. Ya, polsus. Itu polisi. Ya. Apakah Pol PP polisi? Nah, ini kan Pol PP, apakah Pol PP polisi? Pol PP juga PNS yang melaksanakan tugas polisi. Perbedaannya apa dengan polisi? Pol PP itu dia bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. Oke, jadi dia bertanggung jawab kepada gubernur, bukan kepada Kapolri. Sedangkan yang lain, ini bertanggung jawab kepada Kapolri. Alurnya seperti apa? Alurnya beda. Alurnya akan berbeda, teman-teman. Saya akan gambarkan seperti ini. Gini ya, saya akan buka terlebih dahulu. Biar kalian mengerti bedanya apa. Kenapa harus berbeda? Hmm. Baik, baik. Oke, sudah terlihat kan ya layar saya? Sudah. Oke. Nah, ini adalah Polri. Ini adalah Pol PP, Satpol PP.
Oke, saya sudah jelaskan dia Polri itu dia Kapolri, dia bertanggung jawab. Saya jelaskan kenapa Satpol PP karena ini yang sering ketukar. Mereka punya muara berbeda. Kita berjawab kepada Presiden. Satpol PP dia bertanggung jawab kepada kepala daerah. Udah berbeda nih. Makanya kalian tidak akan pernah melihat Satpol PP menghadap ke Kapolri. Nggak pernah. Atau kalian melihat kepala Satpol PP menghadap ke Presiden. Nggak mungkin, nggak akan ada. Karena Satpol PP itu setiap daerah. Dia nggak ada pusatnya. Satpol PP. Ya. Tugas menegakkan hukum. Which is ketika kita bicara seperti ini, dia spesifik berbicara mengenai seluruh aturan hukum. Oke. Oh, Satpol PP tugas menegakkan peraturan daerah spesifik. Jadi hanya aturan daerahnya saja. Contohnya apa? Kalian mungkin tidak akan pernah melihat ada orang dibunuh, terus Satpol PP yang melakukan penyelidikan. Nggak mungkin. Karena ketika sudah berbicara mengenai penyelidikan dan juga penyidikan, pembunuhan, itu posisinya adalah undang-undang. Jadi kan ini hierarkinya ya. Ini saya gambarkan hierarki nih. Oke. UUD, gambring aja lah biar gampang. 1945, 4 MPR, UU garis miring Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota atau kabupaten. Oke. Ketika ada seseorang dibunuh, ya, oh misalkan saya dibunuh misalkan, apakah bisa Satpol PP melakukan penyelidikan? Tidak bisa. Kenapa? Karena posisinya pengaturan mengenai pelarangan atau pengaturan mengenai setiap orang yang membunuh atau menghilangkannya orang lain itu di sini tingkatannya undang-undang. Sedangkan Satpol PP nih ya, Satpol PP ini saya kasih warna kuning, dia tugasnya ada di sini nih, dua ini. Jadi apakah boleh dia melakukan tugas yang di atas dua ini nih, di luar ini? Nggak boleh. Oke? So nggak boleh dia ngurusin nomor 3, nggak boleh ngurusin ada pelanggaran terhadap undang-undang, dia nggak boleh ngurusin. Ada peretasan, apakah Satpol PP ngurusin? Nggak boleh ngurusin. Karena itu tingkatnya undang-undang. Ada terorisme, apakah Satpol PP boleh ngurusin? Nggak boleh. Karena tingkatnya itu adalah undang-undang. Ya. Sedangkan Satpol PP tugasnya ada di sini. Oke. Tugasnya di bagian 6 sama 7. Di bagian peraturan daerah. Itu berbeda. So, itu akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai, kalau tadi kan kita membedakan dengan polisi hutan, ya udah tugasnya di hutan, menjaga hutan dari pemburu liar, ya kan, atau pembalak liar, kemudian ada polisi air, ya dia menjaga orang masuk, apa namanya, orang yang melanggar batasan air, ya kan, atau human trafficking, jualan orang, gitu kan. Dia itu udah jelas, ruang lingkupnya langsung berbeda. Tapi kalau kita bicara Satpol PP, itu orang-orang kadang suka keliru. Kenapa orang suka keliru? Karena tadi sudah dijelaskan sebenarnya sama kalian disebutkan. Iya, Pol PP itu suka merazia pedagang kaki lima. Pertanyaannya kenapa pedagang kaki lima harus dirazia? Ya kan? Tapi kok ada sih daerah yang kita tahu nih, misalkan kita main ke mana? Kita main ke eh, apa ya? Kita main ke daerah Jakarta ada ya. Daerah Jakarta Blok M tuh trotoarnya banyak tukang dagang, tapi nggak ada polisi. Polisi juga sudah tahu dan itu pun sudah viral di mana-mana, nggak ada polisi. Atau kayak main ke Bandung, ada daerah namanya banyak ada Lengkong, ada Cibenying gitu kan, ada Gasmin, itu semua di trotoar, tapi kok nggak ada Pol PP? Kenapa? Karena Pol PP tugasnya adalah menegakkan perda. Perdanya itu mengatur tidak boleh tidak si orang ini berjualan di sana. Biasanya tanda bolehnya apa? Mereka akan dimintakan iuran.
Jadi kalau kalian bilang orang jualan itu nggak pakai iuran, yang minta iuran itu adalah preman doang, salah. Iuran juga dimintakan sama pemerintah daerah. Disebutnya sebagai retribusi. Kalau tidak ada ketentuan yang menyatakan si pedagang boleh berjualan di area itu akan dirazia. Tapi kalau boleh, dia akan dimintakan retribusi. Retribusinya berapa sih, Kak? Biasanya itu sampai dari angka 10.000 per hari sampai 20.000 per hari. Itu retribusi. Jadi kalau makanya, itulah kenapa dia suka pertanyakan, kok ada daerah yang kita kalau mau searching sekarang kayak jajanan, apa namanya, jajanan pinggir jalan di Jakarta banyak gitu kan. Mengganggu trotoar, tapi kok nggak disita sama Pol PP? Karena ada aturannya dan sudah diperbolehkan dan ditarik retribusinya. Jadi orang yang dirazia pedagang itu adalah orang yang nggak ditarik retribusinya. Jadi dia berdagang secara ilegal dalam tanda kutip karena dia tidak mengikuti peraturan daerah. Begitu. Gitu. Ada pasar kaget, pasar tumpah. Ya kan setiap pagi misalkan mau ada apa? Car Free Day, ada pasar tumpah. Kok nggak dirazia ya? Ya karena diperbolehkan area Car Free Day itu. Begitu. Oke, jadi berbeda. Di PO kan. Nah, kalau pertanyaannya adalah Polsus ya kan. Polsus dia sudah punya kewenangan khusus. Di sini ada kewenangan khususnya, ada kewenangan khususnya, ada kewenangan khususnya, ini sudah berbeda. Perbedaannya adalah saat Pol PP dia tidak akan bertanggung jawab kepada Kapolri. Dia bertanggung jawab kepada daerah, tok ya. Dan dia tidak ada di pusatnya. Pol PP pusat nggak ada. Nggak ada itu. Pol PP itu setiap daerah aja. Jadi Pol PP Jabar, Pol PP Jateng, Pol PP Jatim gitu udah aja. Makanya mereka berbeda alurnya dengan Polri. Perbedaannya apa paling sederhana? Mereka nggak punya pangkat paling sederhana. Nggak usah ngomongin ribet-ribet lah. Tes apa, sumpah-sumpah. Nggak usah ngomongin. Mereka nggak punya pangkat, paling gampang. Pangkatnya tidak ada. Kalau polisi kan ada pangkatnya. Polisi ada pangkatnya. Polisi aja ada pangkatnya. Ada pangkatnya. Tapi kalau PPP tidak ada. Begitu. Nah, kemudian ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Ini kan harus hafal. Wajib. Ini wajib banget hafal. Ini wajib banget hafal. Bukan saya yang mewajibkan, tapi semua orang diwajibkan di Indonesia ini harus hafal. Nah, ini wajib ini. Dan ini nggak boleh kebalik, nggak boleh ketukar. Harus seperti ini urutannya. Nggak boleh ketukar sama sekali. Nggak boleh ada yang satu aja kebalik, nggak boleh. Harus seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian sudah jadi polisi, tiba-tiba kalian ketemu saya, nggak tahu kalian hierarki peraturan perundang-undangan, wah, kopot kan baju polisi kalian itu. Begitu ya. Jadi ketika ditanya, Polsus itu apa? Dia adalah polisi khusus yang dikasih kewenangan khusus gitu kan. Nih, Polsus khusus untuk melakukan ke bidang teknis masing-masing gitu kan. Bidang teknisnya apa ya? Tadi detail-detailnya seperti itu. Begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Waktu sudah sebentar lagi kita akan bahas cepat. Kepolisian ini, kalau ini pasal itu dihafal saja. Nah, cara menghafal pasal seperti apa? Pasal itu akan panjang, Kak. Oke. Ketika kalian membuka undang-undang, semua undang-undang itu polanya sama. Pasal 1 itu pasti semua artinya definisi. Oke. Nah, pasal 1 itu tidak boleh. Jadi misalkan pasal 1 ayat 1 itu nggak boleh. Pasal 1 itu harus disebut dengan angka. Oke, saya mungkin akan kasih contoh undang-undang apa yang saya punya ya. Sebentar. Undang-undang permen. Bisa nggak ya kalau permen? Coba buka permen deh ya. Ini kebetulan riset saya jadi di bidang lingkungan. Semoga masih sama. Nah, ini bedanya. Oke. Kalau pasal 1, nih, kalian lihat. Ini kelihatan kan? Kalian. Oke. Kalau pasal 1, ini kan ada angka 1. Nah, ini namanya angka. Dia nggak pakai kurung. Disebutnya sebagai angka. Pasal 1 angka 1. Jadi nggak perlu disebut, nggak perlu pakai tanda kurung. Tapi kalau ini pakai tanda kurung, dia disebut sebagai ayat. Pasal 4 ayat 1 pakai tanda kurung. Wajib pakai ayat kalau ayat. Oke, berbeda. Jadi angka itu hanya ada di pasal 1, sedangkan selain dari pasal 1 dia menggunakan ayat. Nah, kalau misalkan seperti ini seperti apa, Kak? Ini pasal 1 ada AB. Berarti pasal 4 ayat 1 huruf A. Pasal 4 ayat 1 huruf B. Gitu. Pasal 5 huruf A, pasal 5 huruf B, pasal 5 huruf C. Begitu ya. Itu diberlaku dari semua. Dari undang-undang sampai tingkat perda pun seperti itu cara berlakunya. Oke. Nah,
Jadi pasal 1 semua isinya ada definisi. Pasal 2 sampai pasal 5 itu biasanya isinya adalah prinsip, tujuan, asas-asas, nilai-nilai dasar gitu. Kemudian dari pasal 6 sampai pasal 10 biasanya adalah teknis-teknis kerja dasar. Kayak misalkan struktur organisasi, siapa pemimpinnya. Misalkan Kapolri, oke Kapolri itu dia dibantu oleh siapa. Gitu. Nah setelah dari itu, di luar dari itu baru hafalkan aspek-aspek yang terperinci, yang tidak ada, yang tidak ngurut ya. Apa aja yang biasanya keluar? Sepengalaman saya mengajar dan sepengalaman saya membaca soalnya, bukan soal real ya, saya nggak mungkin baca soal real, saya baca soal latihannya. Yang selalu keluar itu satu adalah tentang polisi nih ya, Kompolnas. Itu pasti keluar tentang Kompolnas. Kedua, pengangkatan dan pemberhentian. Jadi kapan kalian bisa naik pangkat, kapan kalian bisa di PTDH, ya kan? Itu di pasal berapa? Tiga, polisi itu boleh kerja sama siapa aja. Boleh nggak kerja sama luar negeri? Boleh nggak kolaborasi sama polisi Australia? Boleh nggak sekarang tuh kerja sama Interpol? Itu boleh nggak? Tuh, tiga itu biasanya itu. Oke? Jadi tiga tuh hal-hal atau pasal-pasal yang kalian harus dihafalkan di luar dari pasal 1 sampai pasal 10 tadi. Sisanya itu ya hafalkan dari pasal 1 sampai pasal 10. Jangan dihafal, tapi dipahami alurnya saja. Begitu. Oke? 12. Kalimat penjelasan tidak padu pada teks tersebut adalah di sini ada 1, 2, 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah B, 2. Kebakaran, bla, 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 bla. Oke, apa bedanya kalimat penjelas sama kalimat utama? Kalau kalimat utama, kalian baca begini doang nih. Kebakaran padang rumput sering terjadi pada musim kering. Oke, terus kenapa? Nah, jadi nggak jelas gitu loh. Jadi kayak, ya terus kenapa gitu? Terus apa masalahnya apa? Nah, ketika kalian baca doang itu satu kalimat seperti itu, tanpa kalian baca kalimat-kalimat selanjutnya, berarti itu adalah kalimat utama. Biasanya kalimat penjelas. Nah, karena menjadi amat kering sehingga sambaran bistir bisa mengakibatkan kebakaran. Ini seharusnya bukan amat tapi sangat ya, karena sifat. Jadi dia tidak padu. Itu dia kayak jawabannya nomor B, jadi 2. 13. Suku yang menganggap Burung Enggang sebagai lambang kehidupan, kesetiaan, perdamaian, dan kedamaian adalah suku Dayak. Oke. Batak itu adalah suku, Toba itu adalah sub-sukunya Batak. Jadi Batak itu dia kebagi banyak ya. Ada Batak Toba, ada Batak apa gitu. Batak Samosir, Batak Toba, sama Batak apa. Saya agak lupa. Nah, jadi Toba itu adalah sub-sukunya Batak. Oke. Di orang Batak yang paling terkenal apa? Marga, udah pasti lah. Yang kenal sama orang Batak tuh Marga, suaranya kencang gitu kan. Itu. Toraja itu apa yang terkenal? Toraja itu yang terkenal kan dari apa namanya dari Sulawesi kan, ya. Mereka itu terkenal karena mereka punya nggak tahu ya kalau sampai sekarang suka atau enggak. Mereka itu bukan memelihara, menyimpan jenazah dari leluhur mereka karena mereka menganggap leluhur mereka itu memiliki apa ya kekuatan begitulah. Jadi mereka ada di Toraja itu ada satu pohon yang dia isinya tengkorak leluhurnya semua begitu. Dan mereka tuh sangat menganggap roh-roh atau jenazah leluhur itu sebagai sesuatu yang sangat patut dihargai. Saya punya teman dari Toraja, ciri khasnya, saya tidak bilang ini ciri yang pasti ya, saya tidak tahu juga apakah ciri, tapi dia bilang ini kalau orang Toraja itu begini. Jadi dia itu punya satu kalung, kalungnya ini adalah kalung gigi nenek moyangnya dia, uyutnya atau apa gitu. 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 Katanya dia itu wajib dibawa kali. Seperti itu. Itu Toraja. Dayak, kalau Dayak dia terkenal sama ya suka pakai ikat kepala yang masih ada burung-burungnya ya logo apa namanya bulu burung ya itu cabutin burungnya nggak dibunuh ya. Kemudian mereka sangat menganggap alam itu sebagai aspek kehidupan yang sangat kuat sekali ya. Makanya mereka itu kalau kita bicara mengenai Dayak itu penghargaan terhadap hutan adat, tanah-tanah adat sangat kental sekali. Ya. Baduy terkenal apa? Baduy itu kemana-mana dia nggak pakai alas kaki dan kemudian dia biasa memakai baju full putih. Itu Baduy. Baduy itu antara membagi dua, Baduy luar, Baduy dalam. Begitu ya, itu Dayak. Sepak bola Der Bomber itu adalah Gerd Müller. Gerd Müller ini adalah strikernya timnas Jerman. Kalau kalian enggak sih, sebenarnya di usia saya juga enggak gitu kan. Gerd Müller itu tahun 90-an ketika saya itu sudah mulai mengerti bola, striker Jerman itu sudah di Miroslav Klose sama Lukas Podolski. Jadi udah tua banget ini Gerd Müller.
Nah, oke, ini soal majas. Ya, oke. Setelah perjalanan meninggalkan kampung di pinggir hutan pegunungan Maratus itu, benakku terus dihantui cerita tentang idang perempuan Balian dan lelaki tua di warung yang menggambarkan akan datang bencana di kampung dan hutan mereka. Entah makna apa yang harus aku pahami, namun aku tahu sebentar lagi hutan tak jauh dari kampung itu, ya kan? Akan dibongkar oleh sebuah perusahaan besar untuk mengeruk emas hitam dari perutnya. Najas yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah oke, kita bicara najas ya. Kalau alusio tuh jadi kayak dia menggambarkan atau mengibaratkan sesuatu itu dengan kisah dongeng atau kisah cerita. Misalkan kisah cinta kita sangat romantis seperti Romeo dan Juliet, kamu sangat durhaka seperti maling kundang, kemudian kenapa kamu adik kakak sering bertengkar seperti bawang merah bawang putih, alusio. Oke. Kalau misalkan simile itu adalah yang suka senyummu indah bagai mentari pagi, ya kan? Kamu sangat cantik bak bulan purnama. Nah, gitu. Jadi yang bak-bak umpama, seumpama, seperti bagaikan. Oke? Kalau pleonasme, ya. Pleonasme itu adalah majas yang dia menggunakan bahasa yang tidak efektif ya. Silakan naik ke atas panggung. Ya, sudah pasti kan kalau naik itu sudah pasti ke atas. Silakan turun ke bawah panggung, ya kan? Gitu. Nah, itu pleonasme. Jadi yang dia sudah jelas pasti ke arah sana, tapi disebutkan lagi naik turun kayak itu. Kemudian litotes, litotes itu jadi kayak misalkan eh, silakan masuk ke rumah gubuk saya ini pas datang ke rumahnya istana gitu kan. Ya, jadi merendah untuk meroket lah istilahnya. Itu saya nggak punya apa-apa, saya mah orang miskin padahal hartanya banyak gitu kan. Itu tes. Kedua, kelima adalah metonimi. Metonim itu adalah penggunaan suatu merek sebagai identitas. Sikat gigi dengan odol, saya pergi dengan apa ya? Saya pergi dengan oh ini apa? Motor apa? Motor Supra Bapak, padahal motornya mereknya Yamaha gitu kan. Atau motornya mereknya Suzuki gitu kan. Gitu. Itu itu metonimi namanya. Atau misalkan saya pergi naik eh, Metro Mini padahal naiknya udah naik busway udah nggak ada Metro Mini gitu kan. Gitu. Itu seperti itu. Metonimi itu jadi eh, merek tertentu dijadikan sebagai indikator, dijadikan sebagai apa ya? Dijadikan sebagai baseline itu apa ya sebenarnya? Jadi sebagai identitas. Jadi identitasnya seakan-akan. Oke, begitu. Apakah ada pertanyaan? Ada yang masih kurang paham? Ada yang ingin didiskusikan? Cukup Bang. Oke, kalau misalkan cukup, saya cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu, ya. Sabtu, betul, di hari Sabtu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dihimpun dan kita akan bertemu di hari Sabtu dan kita bisa diskusikan di hari Sabtu. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Makasih Kang. See you, Marin. Salam kasih Kak.